وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Heran juga saya. Asal saya mulai bersolawat, tiba-tiba suara saya itu bagus. Asal saya bersolawat, saya dengar. Pas saya berhenti, ada pula suara itu. Rupanya ada backing vokal dari belakang. Apa nama grupnya ini Pak Ustadz? Al-Helwa, Ustaz. Hah? Al-Helwa. Helwa. Al-Helwa. Helwa. Iya, Ustaz. Helwa itu bahasa Mesir artinya indah dan mantap. Nah, jadi kalau ditanya orang, kalau sampai nanti kita ke Mesir, insya Allah panjang umur, sehat badan, jalan-jalan kita ke Mesir. Ongkos tanggung masing-masing. Pas sampai di Mesir ditanya sama orang Mesir. Sampai di Mesir ditanya sama orang Mesir, "Kaif halak?" "Tolu halak." Kaif halak itu artinya apa kabar? Biado. Ya. Kaif halak katanya, apa kabar? Izayyak. Alhamdulillah bi khair. Terus ditanya, rakyat Masr. Kalau bahasa kampung kita, what is your opinion about Egypt? Jawabannya helwa. Helwa artinya bagus, mantap. Nah, jadi ini memang grup yang bagus dan mantap, luar biasa. Anda mau acara akikah? Anda mau acara walimah? Anda mau pindah rumah? Anda mau nikah atau mau nikah lagi? Hubungi segera grup Nasyid Hadrah Helwa. Hubungi nomor kontak berikut. Masalah royalti nanti kita bahas. Saudara yang dimuliakan Allah, nanti insya Allah videonya kita potong, akan kita upload di Instagram Ustadz Somad yang followernya 9 juta itu. Sombong kali lah, maksudnya yang belum follow lah. Yang sudah follow angkat tangan. Hai guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu. Oh, Ustadz Somad itu main medsos juga rupanya. Of course. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, ada TikTok, ada semua. Tapi saya tak ada passwordnya. Maka jangan kakak-kakak, abang-abang marah kalau di DM tak dibalas. Apa Ustadz Somad itu? DM ku tak pernah dibalas, message tak pernah dibalas, komen pun tak pernah dibalas. Aku tak tahu passwordnya. Kenapa Ustadz tak tahu passwordnya? Kalau aku tahu passwordnya, jadi masalah hidup. Bayangkan kalau pas ku buka, tiba-tiba ada komen, "Ustadz, pinanglah aku dengan bismillah." Apa enggak? Hancur aku. Makanya lebih bagus aku tak tahu passwordnya. Kitalah yang menyadari apa yang paling bahaya bagi hidup kita. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Siapa orang celaka? Orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Semakin tinggi pohon kayu, makin tinggi resikonya. Betul? Jadi pohon durian, anginnya kencang, batangnya terbelah. Jadi rumput diinjak-injak. Terus mau jadi apa kalau tidak ada resiko hidup ini? Jadi cacing, ditangkap orang untuk mancing. Jadi ikan pun ditangkap orang, sama-sama cari rezeki. Ikan itu punya anak. Anaknya mau makan, dia cari makan. Yang mancing pun cari makan juga. Yang mancing berdoa, "Ya Allah, dapatkulah ikan." Kata ikan itu, "Ya Allah, dapatkulah tukang pancing." Karena kebetulan ikan paus. Jumpa orang ini. Yang ini cari ikan, yang ini cari makan. Sama-sama berdoa, "Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar." Amin. Almarhum laki kalian. Hidup ini penuh dengan resiko.
Tapi kalau kita serahkan semuanya kepada Allah, hati kita menjadi lapang. Kenapa? Karena kita bisa berkata inna lillah wa inna ilaihi. Seorang suami meninggal, mati, yang tidak akan mungkin hidup lagi. Lalu kemudian datang orang kepada istrinya. Istrinya tak menangis, istrinya tegar, setetes air mata pun tak menetes. Pas ditanya, kenapa ibu tak menangis? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia milik Allah, Pak Ustaz. Sekarang diambil Allah. Sudah lama aku tunggu, ambillah ya Allah. Tapi ada orang yang menangis sampai berurai air mata, habis tisu 3 kotak. Pas ditanya, kenapa ibu menangis? Warisannya sedikit kali. Tidak semua air mata itu air mata kesedihan. Ada juga air mata. Kenapa setiap air mata itu selalu dikaitkan dengan buaya? Kenapa tak air mata cicak? Kenapa tak air mata toke? Karena rupanya kita ini kalau kepanasan berkeringat, keluar keringat dari pori-pori. Ustaz kok tahu? Kalian pikir pakai ulos ini tak panas? Panas ini. Tapi demi membahagiakan orang. Coba tadi kalau saya gulung, saya lipat, saya letakkan di situ. Kayak mana perasaan pejabat-pejabat PTPN? Kata hati orang itu, mak, apanya Ustaz ini diletakkannya pula? Maka aku membahagiakan orang. Walaupun kita kepanasan. Sudah ku bawa tadi sorban dari rumah. Nggak laku di sini, kecil kali. Apalah Ustaz Somad ini? Di mana-mana ceramah, pakai peci merah, pakai sorban merah, pakai baju putih. Sampai kami bingung, di mana lah ini? Kecuali di sepis-pis. Belum tahu judulnya, belum dengar ceramahnya, baru nengok sampulnya, baru nengok covernya, baru tengok thumbnailnya, orang sudah tahu. Ini di mana? Sepis-pis. Dari mana kau tahu? Dia pakai ulos. Begitu hebatnya PTPN 4. Sampai di pagar besi. Sebelah kiri tentara, sebelah kanan polisi. Di depan pula, ini apa nih Pak? Satpam. Masya Allah, 3 lapis pengawasan. Ini mohon maaf ya, jangan tersinggung. Si pis-pis ini aman apa nggak aman? Aman kan? Alhamdulillah. Soalnya saya yang kupikirkan cemana pulangnya nanti ini. Aman insya Allah. Saudara yang dimuliakan. Terus kenapa main pagar-pagar ini? Ini khawatir Ustaz Somad diserang sama gerakan emak-emak radikal garis keras. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita hidup ini apa aja ujiannya? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji kamu dengan sedikit. Bukan banyak ujian yang dikasih Allah. Sedikit ujiannya apa? Minal khauf. Takut. Itulah ujian yang pertama. Ujian yang pertama adalah takut. Yang laki-laki takut tak sekolah. Yang udah sekolah takut tak bisa kuliah. Yang udah kuliah takut tak bisa kerja. Yang udah kerja takut tak dapat bini. Yang udah bini takut tak punya anak. Yang udah punya anak takut anaknya laki-laki semua, tak ada anak perempuan macam aku. Takut. Yang perempuan pula takut laki dilarikan pelakor. Betul Bu? Suara hati mereka Pak. Walaupun di rumah mereka bercakap, alah laki macam kau nih diambil orang 1000 bisa. Tapi malam nih pas kutanya, takut Bu? Betul katanya. Saudaraku, makanya Bu, kalau Ibu takut mereka dilarikan pelakor, balik dari sini, ikatkan dia ke tabung gas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang pertama adalah takut. Saya datang ke terapi yang selalu mengusuk memijat orang. Pak terapi. Iya. Pak terapi pula saya bilang. Pak pijat kusuk terapi. Iya. Sebetulnya apa yang bahaya nih Pak terapi? Apakah gula itu bahaya? Apakah santan itu bahaya? Apakah kambing itu bahaya?
Katanya kambing mengandung kolesterol. Itu bohong Pak Ustadz. Kambing tidak ada yang mengandung kolesterol. Yang betul adalah kambing mengandung anak kambing. Jadi yang bahaya itu apa sebetulnya? Terlalu takut. Akhirnya karena terlalu takut, terlalu cemas, terlalu galau, terlalu khawatir, naik gula. Namanya diabetes mellitus. Naik asam lambung. Akhirnya namanya vertigo. Saya Pak Ustadz nggak tahu lah. Sejak naik asam lambung ini goyang aja saya tengok orang. Tapi kalau anak gadis tidak. Itu bukan vertigo Pak. Itu pergatal. Bapak sudah cocok dimasukkan dalam Portugal. Apa itu? Persatuan Orang Tua Gatal. Cocok Bu? Main cocok aja orang ini. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Takut, takut, takut. Kenapa orang korupsi? Nanti kalau aku sudah pensiun, kalau udah tak kerja lagi, cuma gaji sudah hilang. Selama ini ada gaji pokok, ada uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Nanti kalau tidak macam mana? Akhirnya korupsi. Gara-gara apa? Terlalu takut. Kenapa orang mukanya isinya plastik semua? Ini dagu plastik, hidung plastik, pipi plastik. Kenapa? Gara-gara takut. Resiko muda adalah tua. Takut tua. Akhirnya operasi kresek. Kresek semua wajahnya. Bulu mata plastik, alis plastik, hidung plastik, semua naik ke atas. Pipi naik, hidung naik. Sudah bagus-bagus, alis diciptakan Allah turun, alis tel naik. Setan pun heran, macam aku kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut, takut dibilang orang hitam. Akhirnya apa? Takut dibilang orang hitam. Beli skincare, dipakai di muka, turun ke leher. Muka putih, leher hitam. Balik lagi ke rumah, disapanya, "Hai zebra," katanya. Ini kenapa ceramah Ustadz Somad ini betul macam-macam aku yang ceritakannya ini. Saya ini Ustadz yang tidak bisa dibisik-bisiki orang. Jadi jangan ibu duga suami ibu udah bercerita ke saya, nggak ada. Tidak ada satupun pejabat PTPN, wakil bupati Serdang Bedage, Bapak Kapolres, Bapak Komandan Brigit yang membisiki saya tentang apa yang mesti saya sampaikan malam ini. Tak ada. Saya ngomong ini apa yang ada di kepikiran saya, itu yang saya sampaikan. Bahwa kita ini terlalu takut. Takut mati juga. Rupanya malaikat maut itu sebelum datang mencabut nyawa ditananya, "Kau masih takut enggak?" "Kalau masih takut, aku kesana dulu ya." Enak kali. Mau takut tak takut disentapkannya nyawa mati. Mimda teh mata ya bawati. Modar. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Lalu apa yang membuat kita bisa menghilangkan takut? Yang membuat kita menghilangkan takut bahwa semuanya kita serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Besok saya ceramah di 4 titik. Subuh, duha, siang, ke Batubara, malam ke Binjai. 4 titik. Apakah aku besok sehat? Macam mana aku besok? Itu kalau saya pikirkan tak tidur-tidur saya malam ini. Jam 2 malam berkedip-kedip biji mata. Cemana lah besok? Cemana besok? Tapi saya serahkan semuanya kepada Allah. Bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang, mau tertidur. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi semua ini diserahkan kepada Allah setelah usaha dan ikhtiar. PTPN 4. PTPN 4 ini kelapa sawit apa karet, Pak? Sawit. Tanah negara. Tanam sawit. Bersihkan. Buang rumput. Kasih pupuk. Jaga keliling. Awasi CCTV. Jangan sampai ada ninja. Hebat ninjanya. Dari Jepang kemarin cuma mau ngambil brondol. Luar biasa. Dijaga 24 jam. Itu namanya usaha.
terjadi juga yang sudah terjadi, maka kita katakan la haula wala quwata illa billah, serahkan pada Allah. Saya nggak mau juga nanti besok kumpul PTPN mengadakan rapat tahunan, pas ditanya kepala-kepala divisi, bagaimana progres PTPN 4 ke depan, serahkan aja pada Allah. La haula wala quwwata, bukan itu maksudnya. Setelah usaha dan ikhtiar. Besok pagi ibu bangun nih bapak. Bang. Abang tak pergi kerja. Abang tak pergi ke PTPN 4. Abang tak pergi nangkap ikan. Abang tak pergi. Serahkan pada Allah. La haula. Jangan terlalu cemas. Semua serahkan pada Allah. Ibu jangan marah, ibu jangan ngamuk, ibu diam aja. Nanti kira-kira jam 12 dia bangun, dia tanya, "Mana makan siang kita, Dek?" Serahkan pada Allah. Jangan takut, jangan cemas. Marah dia, sumbatkan sumbu kompor gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada usaha dan ikhtiar, jangan terlalu takut dan cemas, serahkan kepada Allah, hidup kita akan lapang. Fa inna ma'al usri, diulang 2 kali, inna ma'al usri. Tolong truk-truk kelapa sawit itu tulis di belakangnya itu, tapi jangan pakai tulis Arab, takutnya nanti diinjak-injak kena najis. Pakai tulis Latin. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah. Jadi orang kalau kebetulan dari Medan ke Tebing, ke Medan, ke Rantau Prapat, ke Danau Toba, pas parkir macet ditengoknya, dia suntuk, stres, depresi, takut ditengoknya. Fa inna ma'al, lapang hati dia. Ini kadang di belakang truk entah apa-apa tulisannya. Pas lagi macet suntuk tulis. Pulang rindu, enggak pulang malu. La ilaha illallah. Ada pula gambar, entah gambar-gambar apa dipajangnya di situ. Muka perempuan, kaki laki-laki. Rupanya lady boy, wajah lady, kaki boy. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf, takut. Yang kedua, wal ju', lapar. Kita ini lapar, kurang rezeki, kurang gaji, pemotongan efisiensi. Saudara kita di Palestina lebih parah atau tidak dari kita? Lebih parah. Saudara kita di Rohingya terusir, kita masih bisa hidup tenang. Pulang dari sini, tolong pedagang-pedagang yang jualan-jualan ini balik dari sini, jangan pulang ke rumah, habiskan barang dagangannya itu, bayar masing-masing. Kenapa? Mereka berjualan sudah dari sore, dari semalam menyiapkannya. Jadi kalau ada pengajian Ustadz Somad, itu bukan hanya sekedar pengajian, tapi juga membangkitkan ekonomi umat. Pasar malam, balon-balon sama lampu-lampu, beli semua. Kalau anak tak mau, belikan untuk laki. Bang, abang udah aku belikan klip, jangan main-main ke sana lagi. Main semua. Ini sikit-sikit mau main, sikit-sikit mau main. Dek, abang pergi sana, mau kemana? Mau main, aku suntuk di rumah nih, nggak ada lampu, hanya lampu. Belikan lampu. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta. Sudah usaha bangkrut, sudah usaha dicuri orang. Mungkin Allah ingin supaya sujud kita lebih lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mungkin Allah ingin supaya munajat kita lebih lama, meneteskan air mata. Selama ini kalau hidupnya tenang, kenyang, lenang, senang, kurang ingatnya kepada Allah. Tapi setelah itu dia selalu berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, istighfar, astaghfirullah. Diajak bercerita, gimana kabar kau sekarang? Astaghfirullahaladzim. Apa kabar kau sekarang? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, sakit, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, berbagai macam penyakit datang. Mudah-mudahan disehatkan Allah semua yang sakit-sakit. Andai pun kita sakit,
Cara Allah supaya tercabut semua dosa-dosa. Andai pun sakit, supaya kita dapat pahala sabar. Andai pun sakit, supaya kita dapat pahala ridho dengan takdir Allah. Sakit bukan kutukan. Ini sekarang banyak orang, si anu sakit dia. Itulah gara-gara menyantet aku tuh kemarin. Enak aja men, suntuk. Dari mana dia tahu tuh? Dari dukun. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun? Fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada dukun. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima ibadahnya 40 hari 40 malam. Kalau memang betul dukun itu bisa nyantet, kenapa waktu dia dituduh pesulap merah lapor ke polisi? Minta tolong juga sama Pak Kapolres. Kenapa tak disantetnya aja? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, sakit, was samarat, kurang buah-buahan, paceklik, hujan tak turun-turun, musim panas. Kami di Riau panasnya minta ampun. Di Sipis-Pis ini panas juga. Tapi tadi saya tengok beberapa video, udah turun salju katanya. Ada yang orang tuh manen sawit, udah turun salju. Ada videonya sampai? Kalau tak ada nanti ku kirim. Wabashiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Ketika musibah itu datang, dia berkata, Inna lillah wa inna ilaihi. Itu orang yang sabar. Ini sekarang banyak mengatakan orang sabar itu orang yang tak melawan, orang yang diam. Pak Haji. Ya, tadi ku tengok anak Pak Haji dibonceng orang. Aku sabar. Ku tengok bini Pak Haji dilarikan orang. Serahkan pada Allah. Itu bukan sabar. Pau. Longor. Sabar itu adalah ketika musibah itu datang, dia tidak menggerutu, dia tidak menumbuk dinding, ditumbuknya dinding. Dinding orang pula tuh. Alladzina idza asabathum musibah, dia mampu berkata, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah lebih sayang Pak Ustadz, Allah lebih kasih daripada saya Pak Ustadz. Kalau hidupmu berat, perbaiki ibadahmu, insya Allah Allah akan memperbaiki hidupmu. Sulitkah, susahkah, payahkah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tak ada yang sulit, tak ada yang susah, tak ada yang payah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pulang dari pengajian ini kita bisa lebih tegar, lebih kuat menghadapi hidup insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rasa-rasa ada semut datang ke kaki saya. Saya tengok tak adanya bersih, rupanya udah kesemutan. Biasanya saya kalau kesemutan gini berarti udah 1 jam saya berdiri. Saya tengok dulu jam mahal ini ya. Tadi saya waktu maju berdiri jam 9 kurang 15. Sekarang pas jam 10 kurang 15. Saya walaupun tidak menengok jam, tahu saya sudah berdiri 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Ya itulah kesemutan itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam diuji atau tidak? Diuji dengan buah kuldi. Apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Fa'azallahuma syaitan. Digoda setan. Tapi kemudian dia bertobat kepada Allah. Doa yang paling tua. Kita semua hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Isa berhadapan dengan Herodes. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrus. Nabi Nuh berhadapan dengan anak kandung sendiri, Kan'an. Berhadapan dengan istri. Nabi Muhammad
berhadapan dengan paman kandung Abu Lahab. Makanya kalau ada orang mengatakan, kenapa dunia ini isinya semua orang jahat aja Pak Ustaz? Kenapa dunia ini isinya hanya pertempuran, pertengkaran saja? Dunia ini bukan baru. Dunia ini sudah lama. Ada Kabil, ada Habil. Ada Musa, ada Fir'aun. Ada Ibrahim, ada Namrus. Ada Isa, ada Herodes. Ada Muhammad SAW, ada Abu Lahab. Ada aku, ada kau setan. Saudara geng, jangan bilang begitu, ngamuk dia langsung. Kau pasti murid Ustaz Somad kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah mengaji hati kita lebih lapang, sholat jangan sampai tinggal. Mudah-mudahan suami-suami laki-laki yang belum sembahyang pulang dari pengajian ini segera. Yang tak ikut pengajian dia dengar, itu kameranya menyala. Hai laki-laki yang belum sembahyang, kalian kepala rumah tangga, mestinya kalian yang membangunkan istri kalian malam dengan memercikkan air cuci tangan. Kalau air biasa tak pedas, ini bekas sambal belacan. Dipercikannya. Wake up my darling, wake up my honey. Itu yang pengantin baru kemarin. Tapi kalau udah agak-agak anak tiga, bangun. Boleh saya bertanya, Bu? Jangan dijawab ya. Dalam hati aja. Kapan terakhir suami membangunkan tahajud? Boleh saya bertanya, Pak? Jangan dijawab ya. Dalam hati aja. Kapan terakhir membangunkan istri bangun tahajud malam? Dek, bangun. Kenapa? Aku mau ke kamar mandi, takut hantu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Tapi ibu jangan mentang-mentang sudah dengar ceramah Ustaz Somad di PTPN 4 si pis-pis, tiba-tiba pulang dari sini langsung manggil suaminya. Ya ayyuhalladzina kafaru. Bukan begitu. Makin ngaji makin lembut, makin ngaji makin baik, makin ngaji makin hikmah. Ngajak suami sholat bukan begitu. Terus caranya gimana Pak Ustadz? Nanti malam berdoa pas dekat tempat tidur dia. Ya Allah, kalau memang hidup ini baik bagi dia, hidupkanlah dia. Tapi kalau mati lebih baik bagi dia, segerakanlah ya Allah. Besok subuh Sumatera Utara ini waktu subuhnya jam 5. Besok kira-kira jam 4.30 bisikkanlah ke telinga dia, la ilaha illallah. Apanya kau nih? Ini baru geladi kotor bang. Besok sambil masak pagi sarapan, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kau menyindir aku ya? Enggak bang. Orang kalau kesehatan memang sensitif bang. Tak usah kau sindir-sindir aku. Urus saja surgamu, jangan kau urus nerakaku. Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Di dalam kelembutan itulah dapat. Ibu sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat. Lembutkanlah hatiku suamiku ini, lembutkanlah. Tak juga lembut, ambil nenas. Melembutkan daging biasanya pakai nenas kan? Lembutkanlah, masukkan dia ke dalam kulkas sama nenas itu sekalian. Ya Allah, lembutkanlah hati suami-suami yang keras ya Allah. Wah, banyak juga orangnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Maulaya lupa pula. Maulaya salli wa sallim daiman abada
ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu yang saya bacakan itu sholawat juga, disusun oleh Imam Al-Busiri dari Mesir, namanya sholawat burda. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah berkat Nabi Muhammad, balligh maqasidana, sampaikanlah segala maksud niat kami, waghfir lana ma madha, ampunkan segala dosa-dosa kami, ya wasi'al karami, engkau yang maha luas karunianya. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Mudah-mudahan dengan banyak beristighfar lapang hati kita insyaallah. Wa min kulli hammin faraja, segala kesempitan, segala kesusahan diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka amalan, di antara amalan afdal adalah istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa amalan kita? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak kali zikir ini Pak Ustaz. Kasihlah saya amalan yang singkat padat. 3. Yang pertama adalah istighfar. 2. Yang kedua adalah solawat. Yang bukan soman, solawat. Yang ketiga adalah tahlil, la ilaha illallah. Kita mulai. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terserah 10, 200, 300, 1000. Yang kedua solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 10, 100, 200, 1000. Makin banyak makin bagus. Yang ketiga, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100, 1000, 2000 bagus. Tapi jangan karena mau mengejar 1000 cepat-cepat sampai tak jelas bunyi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya Pak Ustadz kalau zikir kuat-kuat itu terganggu telinga saya. Berarti kau diganggu setan. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, dibisikkan dengan tahlil la ilaha illallah, kuat-kuat ke telinga kanan. La ilaha illallah. Keluar jinnya. Saudara yang dimuliakan Allah, takutnya jin itu ngomong pula habis dia ketawa. Masa sesama setan saling mengusir, kata dia. Kau kan setan juga, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang 1 jam 15 menit kita bersama. Selama saya bercakap 1 jam 15 menit ini, banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah, daripada saya simpan, saya tak minta maaf di sorga, di dunia, di akhirat. Sedangkan di sepis-pis saja payah kita jumpa, apalagi nanti di akhirat. Tapi insya Allah, sebagaimana kita berkumpul malam ini di PTPN 4, nanti kita juga akan berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang. Malam ini kita sama berdoa, mudah-mudahan di bulan yang mulia, bulan Zulqa'dah, di malam yang mulia, malam apa ini? Malam Ahad ini. Malam Ahad, malam libur. Di mana-mana anak-anak muda pacaran, bonceng-bonceng. Tapi malam ini semuanya pengajian. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak muda yang story tadi sudah nanya, di mana kita jalan malam ini yang? Gak ada jalan-jalan. Say no to bonceng. Katakan tidak pada pacaran. Kita ngaji nanti malam. Terus hubungan kita gimana? Habis ngaji kita jalan. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak gadis kita dijaga dari playboy cap tupai. Habis pohon kelapa tuh belobang semua duluan. Mudah-mudahan anak laki-laki kita selamat dari LGBT. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihin niyah
Untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.